Tuhan Yesus. Let's go. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan perbandingan desain pembelajaran sebelum dan sesudah menggunakan pendekatan Understanding by Design atau UBD. Pada materi IPAS kelas 5 SD tentang perubahan cuaca dan dampaknya. Melalui perbandingan ini, kami akan menunjukkan bagaimana UBD membantu menghasilkan pembelajaran yang lebih terarah, sistematis, dan juga bermakna kepada peserta didik. Selanjutnya, saya persilahkan kepada penyaji berikutnya untuk memaparkan materinya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai gambaran pembelajaran sebelum UBD. Pada desain pembelajaran sebelum menggunakan UBD, terdapat tiga komponen utama, yaitu hasil yang diinginkan, bukti penilaian, dan strategi pembelajaran. Meskipun ketiga komponen tersebut sudah ada, hubungan antara tujuan pembelajaran, asesmen, dan kegiatan belajar belum terlihat secara rinci. Jadi, fokus pembelajaran masih lebih banyak pada melaksanakan kegiatan dibandingkan pencapaian pemahaman mendalam dari peserta didik. Lalu, selanjutnya akan dijelaskan mengenai tahap hasil yang diinginkan pada desain sebelum UBD. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tahap 1 sebelum UBD. Pada tahap hasil yang diinginkan, peserta didik diharapkan memahami perubahan cuaca di lingkungan sekitar, menjelaskan dampak perubahan cuaca dalam kehidupan sehari-hari dan menunjukkan sikap peduli terhadap lingkungan. Nah, kemudian sini ada tujuannya, dalam tujuannya sudah menggambarkan capaian yang diharapkan, namun masih bersifat umum, belum terperinci menjadi pemahaman bermakna maupun pertanyaan esensial yang dapat membantu peserta didik berpikir lebih mendalam. Kemudian di sini selanjutnya akan dijelaskan mengenai bukti penilaian pada desain sebelum understanding by design. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tahap 2 sebelum UBD atau Understanding by Design. Pada tahap bukti penilaian, peserta didik melaksanakan proyek sederhana berupa mengamati perubahan cuaca, mencatat hasil pengamatan, membuat poster atau laporan, serta mempresentasikan hasilnya. Penilaian sudah mengukur aktivitas peserta didik, namun belum dilengkapi rubrik yang rinci, sehingga kriteria keberhasilan peserta didik belum tergambar secara jelas. Selanjutnya akan dijelaskan strategi pembelajaran sebelum Understanding by Design pada tahap 3. Baik, saya akan menjelaskan tahap 3 sebelum UBD. Strategi pembelajaran menggunakan pendekatan Project Based Learning atau PJBL yang meliputi kegiatan pendahuluan, perencanaan proyek, observasi, diskusi hasil, pembuatan produk, presentasi, dan refleksi. Pada desain ini, aktivitas pembelajaran sudah cukup baik dan berpusat pada peserta didik. Namun, fokusnya masih lebih banyak pada pelaksanaan kegiatan daripada keterkaitan langsung dengan tujuan dan asesmen yang telah ditetapkan. Selanjutnya akan dijelaskan desain pembelajaran setelah menggunakan UBD. Persilakan. Baik, terima kasih. Setelah kita melakukan gambaran pembelajaran sebelum UBD, sekarang yaitu gambaran pembelajaran sesudah UBD. Nah, setelah menggunakan UBD, desain pembelajaran disusun berdasarkan prinsip backward design atau perancangan mundur. Guru terlebih dahulu menentukan hasil belajar yang diinginkan, kemudian menentukan bukti asesmen, dan terakhir merancang aktivitas pembelajaran.
Dengan cara ini, seluruh proses pembelajaran menjadi lebih terarah karena setiap kegiatan dirancang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya akan dijelaskan tahap pertama, yaitu desired result. Baik, di sini saya akan menjelaskan pada tahap 1, yaitu design result. Pada tahap design result, tujuan pembelajaran dirumuskan secara lebih rinci, di mana selain tujuan pembelajaran terdapat pula pemahaman bermakna, pertanyaan esensial, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dimiliki peserta didik. Contohnya, pada peserta didik tidak hanya mengetahui perubahan cuaca, tetapi juga memahami dampaknya terhadap kehidupan manusia dan lingkungan, serta mampu mengambil tindakan yang tepat untuk mengurangi dampak negatifnya. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran tidak hanya berfokus pada pengetahuan, tetapi juga pada pemahaman yang mendalam. Selanjutnya akan dijelaskan tahap assessment evidence. Baik, yang selanjutnya tahap 2 yaitu asesmen evidence. Pada tahap asesmen evidence, asesmen dirancang secara lebih lengkap yang meliputi asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif autentik. Selain itu, terdapat rubrik penilaian analitik yang mencakup aspek pemahaman konsep, analisis sebab akibat, solusi yang diberikan, kreativitas produk, presentasi, dan kolaborasi. Dengan adanya rubrik yang jelas, guru dapat menilai pencapaian peserta didik secara lebih objektif dan terukur. Selanjutnya akan dijelaskan tahap learning plan. Silakan. Baik, yang tahap ketiga itu adalah learning plan. Tahap learning plan ini memuat langkah-langkah pembelajaran yang sangat terstruktur, mulai dari pendahuluan, eksplorasi masalah, investigasi kelompok, analisis pemecahan masalah, pembuatan produk, presentasi, dan umpan balik, refleksi mendalam hingga tindak lanjut. Nah, seluruh kegiatan tersebut dirancang untuk membantu peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan sejak awal. Nah, dengan demikian, kegiatan belajar menjadi lebih bermakna dan juga terarah. Nah, selanjutnya akan disampaikan perbandingan antara desain sebelum dan sesudah UBD. Terima kasih. Baik, selanjutnya berdasarkan hasil analis terdapat beberapa perbedaan utama dan sebelum dan sesudah menggunakan UBD. Pertama, tujuan pembelajaran pada desain sebelum UBD masih bersifat umum, sedangkan pada UBD dirumuskan secara rinci dan mendalam. Kedua, penilaian sebelum UBD masih sederhana, sedangkan pada yang sesudah UBD terdapat asesmen, diagnostik, formatif, sumatif, dan serta rubrik analitik. Ketiga, desain sebelum UBD lebih berfokus pada aktivitas pembelajaran, sedangkan yang sesudah berfokus pada pemahaman yang ingin dicapai peserta didik. Keempat, UBD menghadirkan pertanyaan esensial, pemahaman bermakna, serta keterkaitan yang jelas antara tujuan, asesmen, dan aktivitas pembelajaran. Selanjutnya, saya persilahkan penyaji terakhir untuk menyampaikan kesimpulan. Ya, terima kasih. Di sini saya akan menyimpulkan kesimpulan berdasarkan pada perbandingan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pendekatan UBD menghasilkan desain pembelajaran yang lebih sistematis, terarah, dan berpusat pada pemahaman peserta didik. Hubungan antara tujuan pembelajaran, asesmen, dan kegiatan belajar menjadi lebih jelas sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung lebih efektif dan bermakna. Dengan demikian, UBD dapat menjadi salah satu pendekatan mendukung terciptanya pembelajaran yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik di abad ke-21. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian Bapak dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.